Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda Indonesia bersama-sama menyebar optimisme dan nasionalisme dalam beraktivitas di media sosial. Pesan ini disampaikan melalui pertemuan dengan puluhan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan Jakarta siang ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Sari Syahrial dari Istana Negara. Ya, Sari, apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan para pegiat media sosial, Sari? Ya, Afi, inti dari pertemuan ini adalah mengajak para pegiat media sosial yang diundang ini untuk bersama-sama menyebar dan mengkampanyekan hal-hal positif kepada masyarakat. Sebab mereka yang diundang ini adalah para pegiat ataupun yang aktif di media sosial dan mempunyai pengaruh dari jumlah followers maupun jejaring pertemanan maya yang mereka punyai. Dan tadi Presiden juga meminta bantuan para pegiat media sosial ini untuk mengajak masyarakat bersama-sama dalam membangun bangsa melalui dengan sikap-sikap positif dalam menyikapi segala sesuatunya dan juga menyikapi apapun yang dikerjakan pemerintah dengan lebih positif. Presiden juga mengarahkan beberapa poin atau menyampaikan beberapa poin pencapaian seperti Indonesia merupakan peringkat ekonomi terbaik ketiga di antara negara G20 dan negara dengan indeks kepuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah, yakni dengan prosentase sebesar 80%, serta menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun negeri dan dalam hal ini pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya pencapaian dan apapun yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat harus melihat segala sesuatu yang dilakukan pemerintah ini dari kacamata yang positif. Tadi pertemuan ini mengundang sekitar 50 hingga 70 pegiat media sosial dengan usia beragam pada rentang antara 19 tahun hingga 60 tahun dan pertemuan berlangsung lebih kurang 3 jam dimulai pada pukul 11 dan berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Afi. Ya, Sari, apakah pertemuan ini digelar karena juga mengingat ada momentum terungkapnya komplotan penyebar hoaks dan juga ujaran kebencian Saracen kemarin, Sari? Ya, Afi, tidak spesifik membahas soal itu, namun tadi Presiden, seperti yang diungkapkan para pegiat media sosial ini menyampaikan bahwa Presiden menyesalkan adanya komplotan penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial ini. Tadi yang datang di antara puluhan pegiat media sosial ini ada Ciko Hakim, Mia Kartikasari, Rahel Godard, Riani Jangkaru, dan lain-lain. Mereka menyampaikan bahwa ada pesan dari Presiden agar berhati-hati dalam menyebar apapun di dalam media sosial dan juga menyebarkan hal-hal positif yang berbau optimisme dan nasionalisme kepada masyarakat. Dan untuk selengkapnya, berikut adalah pernyataan Ciko Hakim yang menjadi tamu undangan Presiden dalam pertemuan siang hari ini. Hati-hati. Pesan khususnya adalah hati-hati pada saatnya nanti kalian akan ditangkap ya kan, bila melakukan hal-hal yang menebar kebencian, hoax, fitnah dan lain-lain. Dan beliau juga berpesan juga sih pada kita karena ada juga yang kita simpati seorang kawan juga dia memposting apa, tapi beliau juga mengatakan bahwa ketika sudah dalam proses penyidikan, proses pengadilan, ada trias politika yang harus kita hargai dalam negara demokrasi, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, di mana dia tidak bisa mengikut campur di urusan. Nah, itu membuat saya makin terharu bahwa seorang presiden yang begitu kuat, nyalinya besar, tapi juga tetap mengingat prinsip-prinsip demokrasi. Demikian, Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, Sari Syahrial, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, komplotan penyebar hoaks dan ujaran kebencian bernama Saracen terorganisir dengan baik dan didukung juga berbagai media milik mereka sendiri dan media sosial. Mereka juga melayani permintaan pihak lain dengan tujuan tertentu. Lantas apa sebenarnya tujuan kelompok penyebar hoaks Saracen? Dan apakah kegiatan mereka ini disponsori oleh kelompok-kelompok tertentu? Untuk membahas kasus kelompok penyebar hoaks tersebut, di studio kami sudah hadir Kabak Mitra Biro Penmas Mabes Polri, Kombes Pol Awi Setiono. Selamat siang Pak Awi. Selamat siang Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bapak. Pak, kemarin ini tersangka-tersangka dari Saracen penyebar hoaks, hate kebencian ini sudah ditangkap. Lantas apa yang menjadi langkah selanjutnya untuk mengatasi hal ini? Tentunya kita akan penyidik ya, khususnya penyidik akan mengungkap ini seterang-terangnya terkait dengan adanya jaringan yang sengaja membuat
ujaran-ujaran kebencian yang berbau sara ya. Memang ini tidak satu ya, dalam artian ini berupa jaringan dan masih banyak lagi jaringan-jaringan yang lainnya yang masih dalam lidik. Bahkan dalam kurun waktu 2017 seluruh Indonesia penyidik Barreskrim Polri dan jajaran itu sampai sekitar 60 ya kita bisa mengungkap para pelaku-pelaku penyebar hate speech itu. Kemudian dari Satgas sendiri, Satgas Cyber Patrol khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri dalam kurun waktu 2 bulan mereka dibentuk sudah bisa mengungkap sekitar 18 pelaku. Oke, tadi yang ditangkap ada sejumlah orang, lalu apa yang akan dilakukan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ataupun investigasi? Ya, yang jelas investigasi tentunya kita akan kita lanjutkan sampai ke JPU, ke pengadilan ya, karena memang ini proses peradilan hukum pidana kita yang ada demikian. Sementara ini memang penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi, ada sekitar 10 saksi, termasuk saksi ahli dari hukum pidana, kemudian saksi ahli bahasa, saksi ITE. Tentunya nanti akan kita konstruksikan hukumnya dan untuk menjerat si para pelaku untuk kita bawa ke pengadilan. Nah, pelaku ini juga bisa membuka siapa-siapa saja yang katanya bisa dipesan ya Pak ya? Bisa memesan, itu akan juga terjerat nantinya dengan Undang-Undang ITE juga Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan ya, karena memang tadi kita sampaikan admin pun juga dimungkinkan juga bisa nanti kita akan jerat ya, karena memang ini masih berproses. Cuma memang penyidik tentunya akan menggali fakta-fakta hukum ya, akan mencari fakta-fakta hukum. Misalnya penyidik juga menemukan adanya proposal ya. Proposal ini berarti kan diajukan kepada pihak lain. Sementara ini pihak lainnya siapa, ini juga masih dalam pendalaman karena memang belum kita ketemukan benang merahnya ini. Benang merah dalam artian siapa yang memesan, bentuknya apa. Namun dari barang bukti berupa ada sejumlah handphone juga banyak sekali digital forensik yang ada ya, memang ada tadi meme-meme, kemudian baik itu gambar maupun narasi yang serangkaian kegiatan mereka dari November 2015 sampai sekarang itu terfilekan ya. Termasuk yang kasus kemarin akun Ringo yang ada di Medan ya, ditangkap jajaran Polda Sumatera Utara juga. Saya lihat diproduksinya ya di situ. Oke, kita akan simak berita yang satu ini. Pemirsa, penetrasi smartphone yang semakin banyak menyebabkan informasi hoax ini sangat sulit untuk dibendung. Salah satunya adalah upaya menghentikan penyebaran informasi dengan kesadaran dari masyarakat sendiri. Judul informasi atau berita hoax provokatif dan secara terang-terangan menuduh dan menyudutkan pihak tertentu. Selain itu, alamat situs yang tidak terverifikasi harus diragukan isi beritanya. Masyarakat pun harus juga terbiasa mengenali sumber informasi, dan jika sumber informasi tidak jelas dapat dipastikan itu adalah informasi hoax. Dan jika ada foto, cek keasliannya melalui Google atau aplikasi lainnya. Tidak ada salahnya mengikuti grup diskusi anti hoax untuk memperluas wawasan Anda. Ya Pak, sebenarnya apa yang menjadi motif mereka untuk membuat jaringan hoax seperti ini? Ya, memang masih sangat tertutup ya pemeriksaan mereka. Dalam artian pengakuannya juga sangat tidak mudah ya. Tapi dari fakta-fakta yang ditemukan penyidik masih motifnya ekonomi ya. Cuma yang jadi masalah itu tadi, dia menggunakan tadi meme yang mengakibatkan ya tadi dia mengupload foto-foto, gambar-gambar, tulisan-tulisan yang berbau sara, yang bernada provokatif, sehingga yang perlu kita waspadai, ya? Betul, mereka mengadu domba, misalnya dari agama A, mereka bilang begini, agama B, begini. Sejauh ini keterangan yang sudah digali dari para tersangka apa saja Pak? Gimana? Sejauh ini keterangan apa saja yang sudah digali dari para tersangka? Ya itu jelas bahwasannya yang bersangkutan memang memproduksi ya. Misalnya si Jas ini, JAS ini selaku ketua, yang bersangkutan merekrut follower-follower netizen itu dengan tadi kepandaian dia membuat gambar-gambar, meme, kemudian narasi-narasi yang sifatnya provokatif, yang kekinian, yang trennya apa ini. Dia akan, apalagi mohon maaf, yang bersangkutan menggunakan korban-korbannya berupa pejabat-pejabat negara. Itu akhirnya kan memancing emosi
netizen yang lainnya, tanggapan-tanggapan negatif, yaitu mau tidak mau secara perlahan-lahan mereka akan terekrut gitu. Yang sampai 800.000 akun itu ya demikian ini prosesnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga 800.000 orang atau jaringan ini bisa diusut juga nggak Pak? Oh iya, tapi tetap kita kita skala prioritas ya, karena memang kalau kita semuanya kita tentunya tidak mampu ya, karena segitu banyaknya. Kemudian masih ada jaringan-jaringan lain yang juga kita akan kejar. Oke, baik Bapak, terima kasih. Kita berharap hoax ini bisa kita tanggulangi dan masyarakat tentu saja juga harus bijak untuk menanggapi hal-hal negatif yang mereka terima ya Pak. Itu pelajaran yang berharga. Ya, terima kasih Bapak.